sebelum saya serahkan kepada Pak Anson untuk memulai paparannya, saya akan bacakan dulu CV beliau ya, singkat banget ini diberikan Pak Anson ini. Bentar saya buka dulu. Iya, Pak. Baik. Ya, Pak Anson ini menyelesaikan program pendidikan sarjana S1 tahun 93 di jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung. Kemudian melanjutkan program master selesai tahun 1998 dan doktor tahun 2001 di Department of Architecture University of Tokyo, Jepang ya. Kemudian saat ini Pak Anson mengajar mata kuliah pengantar penelitian arsitektur dan perilaku, kemudian juga desain perilaku dan desain arsitektur di program sarjana, kemudian mengajar juga mata kuliah analisis data di program master dan juga mata kuliah analisis isi dan analisis kuantitatif di program doktor. Nah, pada tahun 2011 bersama dengan beberapa kolega dari kampus lain, beliau mendirikan Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kalau yang saya ketahui, beliau ini juga punya channel YouTube, Bapak Ibu. Ada 2 channel yang saya ketahui, betul ya Pak? Betul Pak. Channel yang pertama sangat akademik sekali, berkaitan dengan aktivitas beliau mengajar di kampus. Materinya sangat bermanfaat, Bapak Ibu, bisa juga bisa melihat dan subscribe Pak ya. Amin. Terima kasih. Namanya kalau nggak salah channelnya namanya HI Kusuma ya Pak. Iya Pak, HI Kusuma Pak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, channel beliau tentang Kota Bandung ya, Walking Stories ya Pak ya, betul ya. Nah itu kalau Bapak Ibu ingin ke Bandung tapi belum sempat ya, bisa melihat channel YouTube-nya Pak Anson. Saya kira demikian perkenalan singkat pembicara kita pada sore ini. Waktu saya serahkan kepada Pak Anson. Waktu paparan mungkin 60 menit cukup ya Pak? Ya Pak, mudah-mudahan. Ya, nanti 30 menit berikutnya untuk tanya jawab dan diskusi. Nanti bila ada tambahan waktu saya berikan mungkin 15 menit lah begitu. Ya. Silakan Pak Anson. Ya baik. Waktu dan layar. Ya. Suara saya jelas terdengar Pak. Jelas Pak di tempat saya. Di luar hujan ini. Suara hujan nggak terdengar ya? Tidak Pak. Tidak. Oke. Ada noise reduction-nya ya. Oke, baik. Selamat sore ya Pak Agus, Bu Ruli, Bu Joyce, Angel ya. Terima kasih banyak ya kepada teman-teman dari Petra memberikan kesempatan kepada saya untuk berkomunikasi ya. Berkomunikasi dan berinteraksi secara virtual dengan teman-teman dari Petra ya. Sesuai dengan yang diminta oleh Pak Agus, kali ini kita akan diskusi tentang, mungkin saya langsung izin sharing ya Pak Agus ya. Mangga Pak, mangga. Nah, kita akan diskusi tentang penelitian arsitektur ya, tentang pendekatan, kemudian metode pengumpulan data dan metode analisis data. Gitu. Nah, nanti dari yang saya presentasikan, rekan-rekan silakan ya kalau ada pertanyaan, ada koreksi juga sangat disambut baik ya, karena yang saya sampaikan belum tentu benar juga gitu. Ya nanti silakan kalau ada koreksi ya terutama. Mungkin izin saya langsung mulai ya Pak Agus ya. Silakan Pak Anson. Ya, baik. Jadi topik kita kali ini tentang penelitian arsitektur, ada pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Nanti kita akan lihat PowerPoint seperti ini. Ya, kita juga akan lihat beberapa artikel jurnal, kita juga akan lihat data-data di Excel. Kita juga akan coba mengintip aplikasi statistik JMP, ya. Kita juga akan melihat kuesioner online ya. Yang kuantitatif bagaimana, yang kualitatif kira-kira bagaimana gitu. Kok ketutup. Ya, kita akan lihat itu semua nanti bergantian. Nah, diskusi kita kali ini terutama fokus pada PowerPoint yang ini. Nah, agendanya seperti ini, jadi kita akan membahas tentang penelitian itu seperti apa. Saya pikir rekan-rekan semua sudah paham ya, kita hanya penyegaran saja untuk bagian ini, jadi cepat. Kemudian kita juga akan lihat tahapan penelitian ya. Tahapan penelitian itu bagaimana sih versinya Creswell ya. Ya, versi Creswell. Kemudian kita akan lihat penelitian kualitatif dan kuantitatif ya, ciri khasnya apa, perbedaannya apa.
Kemudian bagian yang berikutnya yang menurut saya ini sangat menarik ya, ada 5 pendekatan penelitian kualitatif, ada 3 pendekatan penelitian kuantitatif. Yang ini juga versinya Creswell dan Linacre David Wang. Yang kita akan lihat. Dan di antara 8 pendekatan penelitian ini, mana sih yang kira-kira cocok untuk dikerjakan di S1 yang mana, di S2 yang mana, di S3 yang mana. Ya, kira-kira. Kemudian kita akan lihat dengan cepat 3 metode pengumpulan data. Jadi seperti makannya apapun, minumnya teh botol, pendekatannya apapun, ya pendekatannya apapun, ada 3 metode pengumpulan data seperti ini sebenarnya. Meskipun detail di dalamnya sebenarnya macam-macam. Kita akan lihat. Kemudian ini bagian yang sangat penting pada saat kita akan mengumpulkan data ataupun pada saat kita akan menganalisis. Perlu didefinisikan dengan jelas unit datanya itu apa, unit analisisnya itu apa. Perlu didefinisikan dengan jelas ini. Maksudnya apa sih unit data, maksudnya apa unit analisis, nanti kita akan lihat ya. Kemudian yang terakhir, ini overview ya. Overview tidak akan kita praktekkan di sesi ini. Mudah-mudahan kita ada kesempatan berikutnya ketemu di workshop barangkali ya. Nanti kita akan lihat analisis kualitatif itu bisa bagaimana, analisis kuantitatif itu jenisnya apa saja sih. Sebenarnya prinsipnya apa sih analisis kualitatif dan kuantitatif gitu. Agendanya agak banyak ya, kita akan cepat lalui ini satu persatu. Nah, nanti saya berharap di bagian akhir rekan-rekan berkenan untuk kita diskusi ya, dan mangga bila ada koreksi. Kita langsung masuk ke sini. Sebenarnya penelitian itu apa sih? Ya, penelitian itu apa? Ini versinya Creswell, rangkaian kegiatan pengumpulan data, analisis data, dan menafsirkan hasil analisis untuk mendapatkan pengetahuan baru yang dapat dipercaya. Nah, kata kunci dari penelitian ada pengumpulan data, ada analisis data, dan ada pengetahuan baru yang dapat dipercaya. Jadi, ciri khasnya selalu ada pengumpulan data yang jumlahnya banyak. Selalu ada proses analisis data untuk memahami data yang jumlahnya banyak itu sebenarnya dia memiliki pola yang seperti apa sih. Apakah kita punya data teks yang dalam jumlah banyak, apakah kita punya data numerik dalam jumlah banyak, atau kita punya data visual yang jumlahnya banyak. Jadi kalau data jumlahnya banyak, dia mewakili fenomena. Data yang banyak itu bisa kita pahami dengan cara bagaimana sih. Jadi menganalisis sebenarnya menemukan pola yang terdapat di dalam data. Menemukan pola. Dan pola itu adalah pengetahuan baru yang diungkap. Gitu. Nah, ada satu kata kunci yang penting di sini adalah pengetahuan baru yang dapat dipercaya. Ya, mengapa dapat dipercaya? Karena ada prosedur penelitian, ada pengumpulan data, ada analisis data, ya. Kemudian laporannya dikirim entah itu ke jurnal nasional ataupun jurnal internasional. Pada saat dikirim juga jurnal nasional atau internasional, ada proses review oleh editor, ada proses review oleh orang yang ahli di bidang tersebut. Entah 1 orang, 2 orang, biasanya minimal 2 orang yang mereview. Jadi ada proses quality control, ya, ada proses quality control sehingga laporan hasil penelitian itu dapat dipercaya pengetahuan yang ada di dalamnya. Nah, laporan hasil penelitian biasanya ada di mana sih? Kalau kita lihat, adanya adalah di jurnal-jurnal nasional atau internasional. Jadi kalau jurnal internasional yang sering digunakan oleh teman-teman untuk mencari pengetahuan baru tentang fenomena tertentu, misalnya adalah Science Direct. Ya, Science Direct. Kalau di jurnal nasional, kita bisa cari dengan mudah di, misalnya ya, di Google Scholar, ya di Google Scholar. Ya di Google Scholar ada banyak sekali jurnal-jurnal nasional, misalnya tentang ruang kreatif. Ya ada banyak sekali artikel-artikel yang terkait dengan topik-topik tertentu. Kita bisa search di jurnal nasional ataupun di jurnal internasional. Mungkin ya tingkat kepercayaannya bisa dipercaya atau enggak lebih cenderung yang di jurnal internasional. Mengapa? Karena quality kontrolnya jauh lebih ketat. Apalagi ya jurnal internasional juga ada rankingnya. Ada Q1, Q2, Q3, Q4. Yang Q1 untuk masuk susah banget. Ya, susah banget. Ya, karena apa? Ada quality control.
Dan quality control itu yang menjamin pengetahuan baru yang dapat dipercaya. Nah, mengapa sih kita membutuhkan pengetahuan baru yang dapat dipercaya? Ya, pengetahuan baru itu dibutuhkan secara informal untuk diri kita sendiri, untuk bisnis, ya, untuk buka usaha. Diperlukan secara formal juga oleh perusahaan-perusahaan untuk lingkungan akademik, oleh pemerintah untuk membuat kebijakan-kebijakan publik, untuk perancangan oleh arsitek. Jadi pengetahuan baru yang dapat dipercaya itu dikumpulkan terus-menerus, baik oleh individu, oleh pemerintah, oleh institusi pendidikan, oleh perusahaan. Tujuannya apa? Untuk mengambil keputusan. Pengambilan keputusannya kenapa perlu pengetahuan baru? Supaya pengambilan keputusannya itu tepat, akurat. Dan kalau pengambilan keputusannya tepat dan akurat, kinerja dari pengambilan keputusan itu akan optimal. Jadi kalau developer mengambil keputusan desain bangunan, ya, berdasarkan pengetahuan-pengetahuan baru yang dipercaya, jualannya laris. Kalau hotel menggunakan itu, occupancy rate-nya tinggi. Kalau pemerintah menggunakan itu, kebijakannya sangat memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi penelitian penting bagi siapapun, termasuk diri kita sendiri untuk kehidupan sehari-hari, ya, untuk kehidupan sehari-hari. Nah, tahapannya bagaimana sih penelitian? Yang pertama adalah identifikasi persoalan yang ada di kiri atas, ya. Identifikasi persoalan. Jadi ada persoalannya dulu yang ingin kita ketahui. Jadi barusan misalnya ya, kita coba search di Google Scholar ya tentang ruang kreatif. Kita bisa juga search di Science Direct Creative Space. Ya, begitu kita search Creative Shape, muncul ada buku, muncul ada tulisan, muncul ada jurnal yang menurut saya sangat menarik. Dan ini sangat penting dugaan saya ya, dibaca oleh mahasiswa yang akan mengerjakan tugas TA untuk membuat Creative Space atau membuat library untuk perpustakaan, library di kampus yang dia menyediakan Creative Spaces. Isinya apa sih kalau kita buka? Ya, dia mengusulkan ada 5 tipe, 5 kualitas ruang kreatif. Ya, isinya bagaimana? Ini kita baca. Jadi begitu kita baca, ya apa yang akan kita teliti, ada persoalan tertentu, Creative Space, kita ingin tahu, kita baca dulu kajian pustaka. Kita baca dulu. Ternyata sudah ada orang lain yang meneliti, tidak perlu kita lakukan. Ya, tidak perlu kita lakukan. Jadi ada persoalan, kita baca kajian pustaka 1, 2, 3, 4, 5, ternyata orang lain sudah mengerjakan, nggak perlu dilakukan. Begitu kita tahu, ternyata ada bagian dari pengetahuan yang ingin dicari yang tidak dikerjakan oleh lain, baru kita rumuskan tujuannya itu kira-kira apa sih yang mau dicari. Jadi berdasarkan kajian pustaka, nanti akan muncul gap. Ancam muncul gap. Pengetahuan existing itu sudah sampai mana, ya. Permasalahan gapnya itu di mana, tujuannya dirumuskan. Ya, tujuannya dirumuskan. Jadi tujuan itu setelah kajian pustaka. Ya, tujuan muncul setelah kajian pustaka. Nah, skenario yang ini menurut saya ini adalah skenario yang cenderung ideal. Cenderung wajar, cenderung ideal. Kita lakukan kajian pustaka dulu, baru dirumuskan tujuannya. Setelah tujuan dirumuskan, kita rencanakan pengumpulan data. Ya, setelah datanya terkumpul, kemudian dianalisis. Setelah dianalisis, kita dapatkan pengetahuan baru untuk ditulis di dalam laporan. Jadi laporan itu akan memberikan pengetahuan baru terhadap yang mana? Terhadap kajian pustaka yang sudah kita buat. Ya, dia dikatakan baru terhadap pengetahuan existing, pengetahuan yang lama. Ya, jadi baru terhadap mana? Pengetahuan yang lama. Karena itu kalau kita melakukan penelitian, salah satu langkah yang strategis banget adalah setelah ada persoalan, kita tentukan pengetahuan lama itu pengetahuan lama yang ada di jurnal mana saja.
Jadi maksudnya adalah sebenarnya yang saya sampaikan ini hasil obrolan dengan Pak Agus waktu di Bandung dulu. Jadi langkah strategisnya adalah tentukan target jurnal sebelum mulai meneliti. Gitu kan Pak Agus ya? Iya benar Pak. Tentukan target jurnal Iya. sebelum meneliti. Maksudnya apa? Pengetahuan lama yang akan dijadikan acuan itu ada di jurnal 1, 2, 3, 4, 5 yang mana saja. Itu harus ditentukan dulu. Menurut saya memang benar seperti itu dan itu lebih strategis. Ya, mengapa? Nanti begitu laporannya udah beres, mau nyari jurnal nggak bingung. Ini mau dikirim ke jurnal mana ya? Nggak akan sampai terjadi seperti itu. Untuk teman-teman S2, untuk teman-teman S3, langkah awal ya, tahap awal, jurnal mana sih yang menjadi target? Pengetahuan mana yang menjadi pengetahuan yang lama yang akan ditambahi dengan pengetahuan yang baru itu sangat krusial ya, dan itu dilakukannya di tahap 2. Dan kalau kita lihat ini ya, tahapan penelitian ini merupakan tahapan yang secara waktu urutannya linier, ya linier. Nggak bisa dibalik-balik. Persoalan ada dulu, kemudian kajian pustaka, baru kemudian tujuan, pengumpulan data, analisis data, baru laporan. Nah, yang menarik ya, kalau kita sering mempelajari metode-metode analisis data, begitu kita punya pernyataan tujuan itu secara langsung mempengaruhi jenis data apa yang perlu dikumpulkan. Dan jenis data yang dikumpulkan sangat mempengaruhi metode analisis yang akan digunakan. Contoh sederhananya adalah, misalnya ya, di dalam tujuan ada pernyataan pengaruh A terhadap B, mengungkap pengaruh A terhadap B. Begitu kita menyatakan pengaruh A terhadap B, pada saat mengumpulkan data, kita perlu mengumpulkan data numerik untuk A, kita juga perlu mengumpulkan data numerik untuk B. Supaya apa? Pada saat analisis data, kita bisa menggunakan analisis regresi. Jadi analisis regresi, dia merupakan metode analisis, tetapi pada saat yang sama, dia juga metode untuk menyusun pengetahuan. Ya, menyusun pengetahuan. Pengetahuan yang disusun apa? Pengetahuannya adalah hubungan sebab akibat antara A dan B. Jadi ilustrasi yang barusan menunjukkan bahwa pernyataan tujuan sangat mempengaruhi metode pengumpulan data, sangat mempengaruhi metode analisis data. Dan kesinambungan antara tujuan, metode pengumpulan data, metode analisis data, sangat mempengaruhi keberhasilan penelitian yang akan dilakukan. Skenario idealnya seperti itu. Jadi sebenarnya ya, tidak boleh terjadi sudah ada tujuan, kemudian bingung. Data yang mau dikumpulkan apa ya? Nggak boleh terjadi seperti itu. Sudah mengumpulkan data, kemudian bingung. Analisisnya mau kayak gimana ya? Yang skenario ideal adalah pernyataan tujuan kita sebutkan, pengumpulan datanya nanti seperti ini, metode analisisnya itu seperti ini. Gitu. Ya, itu skenario idealnya. Ya, nanti kalau ada, ini promosi nih, nanti kalau ada workshop-workshop ya kita buat konkret. Itu maksudnya kayak gimana sih kalau ada workshop apa konten analisis atau workshop statistik ya, analisis kuantitatif. Nah, ini adalah tahapan penelitian, persoalan, kajian pustaka, tujuan, metode pengumpulan data, analisis, dan laporan. Nah, berikutnya, kalau kita sudah punya tahapan seperti ini, dalam melakukan penelitian, kita bisa melakukannya caranya bagaimana sih? Nah, penelitian biasanya kalau kita baca buku-buku tentang metodologi, dibagi menjadi 2 kelompok besar seperti ini. Nah, mengapa dibagi menjadi 2 kelompok besar? Supaya mudah dipelajari. Ya, supaya bisa dengan mudah dipelajari. Gitu. Nah, ada penelitian yang di ujung satu adalah kualitatif, di ujung yang lain penelitian kuantitatif. Bukan berarti penelitian hanya ada 2 macam. Abu-abunya di antara itu ada banyak sebenarnya. Ada penelitian tertentu yang cenderung kualitatifnya 90%, kuantitatifnya 10%. Ada yang kualitatifnya 75%, kuantitatifnya 25%.
ada yang 50-50% misalnya. Jadi ada penelitian-penelitian yang tidak kualitatif banget, tidak kuantitatif banget, tetapi mix method, ya mix method. Nah mix method macam-macam juga, ya macam-macam juga. Ada yang kualitatif dulu, baru kemudian kuantitatif. Ada yang kuantitatif dulu, baru kemudian kualitatif. Ada juga yang sebagian besarnya kualitatif, di dalamnya ada kuantitatifnya. Atau sebaliknya, sebagian besar kuantitatif, di dalamnya ada kualitatif gitu. Macam-macam, ya. Nah, sebenarnya kalau yang kualitatif dan kuantitatif ciri khasnya apa sih? Ya, yang pertama kalau yang kualitatif paradigmanya, ya, perspektifnya, cara pandangnya cenderung sosial konstruktivism. Disebutnya sosial konstruktivism paradigmnya. Nah, kalau kuantitatif paradigmnya apa? Post positivis, ya, post positivis. Social constructivism itu maksudnya bagaimana sih? Maksudnya adalah cara pandang terhadap fenomena yang ada di dunia ini yang menganggap bahwa yang namanya fenomena itu sesuatu yang utuh, nggak bisa dipilah-pilah. Yang namanya fenomena itu kompleks, satu kesatuan gitu. Satu kesatuan, kita nggak bisa menentukan faktor-faktornya. Kita harus mempelajari semuanya supaya kita bisa memahami dengan tepat fenomena tersebut, ya, memahami fenomena tersebut dengan tepat. Nah, kalau di kualitatif keutuhan, kalau di kuantitatif bagaimana? Kalau di kuantitatif, ciri khasnya adalah reduksionis. Reduksionis. Yang namanya fenomena bisa dijelaskan menggunakan faktor A, B, C, D. Jadi laris nggak larisnya restoran tergantung pada apa? Yang pertama, rasa makanan. Yang kedua, harga makanan. Yang ketiga, volume makanan. Yang keempat, suasana. Yang kelima, pelayanan misalnya. Jadi yang namanya fenomena laris nggak larisnya restoran tergantung pada 5 itu. Padahal kenyataannya masih banyak yang lain. Ya, masih banyak yang lain. Kebersihannya, aksesibilitasnya, masih banyak yang lain. Tetapi kalau di penelitian kuantitatif, direduksi menjelaskan suatu fenomena menggunakan faktor-faktor tertentu saja yang dominan. Yang dominan. Itu kita sebutnya reduksi gitu. Nanti maksudnya apa akan dijelaskan. Nah, ciri khas lain dari kuantitatif, post positivis itu adalah deterministik. Ya, jadi kalau deterministik maksudnya apa? Selalu mengungkap hubungan sebab akibat. Ya, nanti ada contoh konkret, nggak usah khawatir. Ada hubungan sebab akibat. Ya, maksudnya bagaimana sih hubungan sebab akibat? Ya, jadi kalau ada fenomena, selalu ada faktor-faktor yang menjadi sebab, ada faktor-faktor yang menjadi akibat. Restoran laris itu adalah akibatnya. Sebabnya apa sih? Hotel laris atau enggak itu adalah akibatnya. Sebabnya apa? Nilai mahasiswa baik atau buruk, kinerja dari mahasiswa baik baru ada sebabnya. Sebabnya yang mana? Ya, sebabnya yang mana? Itu adalah deterministik gitu. Jadi kecenderungan penelitian kuantitatif ada faktor-faktor yang dikumpulkan datanya dan melihat hubungan antar faktor. Ciri khas dari kualitatif tidak ditentukan dari awal faktor-faktornya apa. Ya, tidak ditentukan dari awal. Ya, faktor-faktornya apa. Tetapi faktor-faktor tersebut dicari gitu. Nah, implementasi dari penelitian kualitatif itu kayak gimana sih? Kita lihat contoh. Sudah kelihatan artikel? Ini ada artikel yang menarik, ya. Judulnya adalah Measuring Negative Sense of Place. Jadi yang namanya kesan terhadap tempat sama dengan kesan terhadap orang. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada tempat-tempat yang kita ingin kunjungi kembali, kita senang banget, pengen banget datang ke sana lagi. Mungkin mahasiswa juga ada kafe-kafe yang favorit. Saya pengen banget ke kafe itu. Kalau saya kerja di kafe itu, produktif, ya. Bisa ketemu dengan teman, makanannya enak. Ya. Ada juga kafe sekali datang kapok, saya nggak mau datang ke situ lagi. Udah berisik, makanannya mahal, satu kopi 40.000, waduh, berat banget misalnya. Ya, ada tempat-tempat yang kita punya kesan positif, ada tempat-tempat yang kita punya kesan negatif. Yang ini
negative sense of place. Orang antipati terhadap suatu tempat. Penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Ya, sorry ya. Ya, ini strukturnya. Ya, ada judulnya, ada abstrak, ya, ada pengantar, ada kajian pustaka tentang sense of place. Secara umum, ada kajian pustaka tentang negative sense of place secara umum. Kemudian ada berikutnya, ya, ini empirical studies tentang positif dan negatif sense of place yang sudah dilakukan orang itu apa saja secara umum, masuk ke metode. Ya, ini background dari metodenya. Penelitiannya dilakukan di mana sih? Instrumen dan prosedurnya. Ya, instrumen pengumpulan datanya bagaimana? Sampelnya siapa sih? Ada juga sampelnya siapa? Dan yang perlu dilihat, ya, yang perlu dilihat, datanya dikumpulkan caranya bagaimana? Coba, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para partisipan untuk mengumpulkan data. Mengapa kamu memilih tinggal di tempat baru ini? Orang jawabannya apa? Macem-macem banget. Macem-macem banget. Apa yang kamu rasakan terhadap tempat baru ini secara umum? Apa jawaban orang? Macem-macem banget. Macem-macem banget. Bagaimana kamu merasakan kualitas hidup di tempat baru ini? Jawaban orang macem-macem banget, mau jawab apapun terserah. Bandingkan tempat yang sekarang dengan tempat sebelumnya. Jawabannya macam-macam banget. Jadi jawaban orang berupa apa? Berupa data teks dan isinya sangat beragam. Isinya sangat beragam. Mengapa pertanyaannya terbuka? Apapun orang menjawab boleh. Mengapa seperti itu? Karena yang dicari adalah keutuhan dan kompleksitas. Keutuhan dari fenomena. Ada orang yang menjawab B, ditampung. Ada orang yang menjawab C, ditampung. Menjawab D, E, F, Z, semuanya diambil secara utuh. Ada yang jawabannya mirip lagi dengan yang lain, kecenderungan mayoritas diambil. Kecenderungan minoritas juga diambil. Jadi semuanya diambil, semua kompleksitasnya diambil. Karena itu ya, ini prinsip sangat penting. Penelitian kualitatif, pengumpulan datanya terbuka. Ya, pengumpulan datanya terbuka. Jadi di contoh yang barusan, ya, ini pengumpulan data yang terbuka, jawabannya tidak disediakan. Yang terkumpul adalah data teks yang isinya macam-macam. Data teks itu lalu diapakan? Diidentifikasi makna yang ada di dalamnya, maknanya dikelompok-kelompokkan. Nah, proses yang seperti itu yang kita sebut dengan coding. Coding, ya. Dan hasil dari codingnya itu bagaimana? Dia melahirkan 4 negative sense of place. 4 negative sense of place. Yang pertama, detachment, dislike for the current place, ya, homelessness. Jadi ada sense of place yang detachment, orang nggak suka terhadap tempat itu. Ini adalah kategori pertama, berdasarkan teks yang dia identifikasi maknanya. Kategori pertama ini buktinya apa sih? Buktinya adalah, ini loh ada orang yang mengatakan seperti ini. Ada juga orang yang mengatakan seperti ini. Ada juga orang yang mengatakan seperti ini. Detachment, ya. Ada juga orang yang mengatakan seperti ini. Jadi ini adalah ada kategori dari negative sense of place. Dia beri nama, dia tunjukkan, dia kutip apa yang dikatakan oleh responden, apa adanya. Nah, ini adalah pola yang paling sering digunakan pada penelitian kualitatif dan analisisnya adalah coding kita sebutnya. Yang kedua, yang ini, hostility and alienation toward
a place, merasa asing, tidak merasa akrab terhadap tempat, ya, tidak merasa akrab. Mungkin di antara mahasiswa ya, ada yang merasa betah banget terhadap indekosnya, tempat tinggalnya. Ada juga, aduh, saya nggak betah banget di sini, nggak enak banget, pingin pindah. Mungkin ada juga yang merasa itu. Tapi mau pindah kemana? Tanggung, ya, tanggung misalnya. Nah, mereka yang merasa seperti ini, buktinya apa sih? Ini loh kutipan-kutipan orang yang mengatakan itu. Saya tidak bisa membuat teman, berteman dengan orang di sini. Saya seperti serigala yang kesepian. Ada yang mengatakan seperti itu. Ini juga mengatakan yang lain. Ini juga mengatakan yang lain, ya. Dan seterusnya, sampai berikutnya dia memberikan kategori yang ketiga. Yang ini lebih parah, benci pada tempat itu. Ya, udah muak pada tempat itu. Apa sih yang dikatakan orang terhadap tempat itu? Ada yang mengatakan seperti ini. Ada yang mengatakan ini. Negara telah menghancurkan semuanya. Saya pikir kita semua tinggal di Indonesia sangat beruntung ya. Dugaan saya nggak ada di antara kita semua yang sampai benci pada tempat. Ya. Tapi di negara-negara tertentu yang ada perang saudara, ada yang mengungsi, ada orang yang tinggal di suatu tempat, nggak ada pilihan lain, harus tinggal di sana. Dan pada saat dia tinggal di sana, dia benar-benar ngerasa nggak nyaman, nggak suka, benci banget dengan tempat itu. Tapi tetap harus tinggal di sana gitu. Ya, ini juga telah menjadi pengungsi di negara yang seharusnya jadi milik sendiri. Di negara yang seharusnya menjadi milik sendiri, tapi mereka jadi pengungsi. Dan seterusnya. Berikutnya adalah yang keempat. Ini yang paling parah, ya. Berjuang melawan tempat yang berbahaya. Ya, berjuang melawan tempat yang berbahaya. Jadi yang dia lakukan, ya, membuat pertanyaan yang terbuka. Orang mau menjawab apapun silakan gitu. Nah, ciri khas dari penelitian kualitatif yang utama adalah sebelumnya sama sekali kita tidak tahu, kita kumpulkan datanya, kita menjadi tahu. Ya, menjadi tahu. Dan yang dilakukan di penelitian barusan cenderung kita sebutnya eksploratif. Ya, eksploratif. Mengapa eksploratif? Negatif sense of place itu kayak gimana sih wujudnya? Kita nggak tahu. Tapi karena penelitian, jadi tahu ada 4 negatif sense of place gitu. Jadi bisa disebut juga penelitian kualitatif itu ciri khasnya adalah mengidentifikasi wawasan yang sebelumnya kita nol, kemudian kita mengumpulkan wawasan, ya, mengumpulkan wawasan. Bisa juga disebut menyusun hipotesis. Kenapa menyusun hipotesis? Karena yang sebelumnya nggak tahu ada 4 kategori negatif sense of place, ya nggak tahu ada 4 negatif sense of place, akhirnya jadi tahu ada 4 kategori negatif sense of place gitu. Jadi ini adalah penelitian kualitatif. Ya, penelitian kualitatif. Ada satu contoh yang lain. Yang ini juga menarik. Sense of place itu apa sih? Sense of place itu sebenarnya apa sih? Jennifer Cross bertanya ke banyak orang. Apa yang kamu rasakan terhadap rumah ini? Bagaimana perasaanmu? Ya, ingin pindah atau enggak terhadap tempat tinggal ini? Dapat data teks yang sangat banyak. Polanya sama dengan yang pertama tadi. Ya, polanya sama. Bukan berarti kalau saya tunjukkan contoh seperti ini, kualitatif selalu seperti ini, enggak ya. Kebetulan ini contoh yang mudah dijadikan ilustrasi gitu. Polanya sama, ketemu data teks, terus dia susun. Ada 6 kategori sense of place. Ya, relationship to place. Jadi orang punya kesan terhadap tempat itu karena apa sih? Ada yang karena biografi. Lahirnya di situ, besarnya di situ, ya, sampai tua di situ. Jadi dia nggak pengen pindah kemana-mana, pengennya tinggal di situ. Hubungannya dengan tempat sangat kuat. Karena apa? Karena berasal dari biografinya dia.
latar belakangnya dia. Ada juga yang hubungan dengan tempat karena spiritual. Nggak tahu kenapa tiba-tiba jatuh hati di pandangan pertama. Jadi ada orang-orang nggak lahir di situ, nggak besar di situ, nggak tinggal di situ, datang ke situ sekali langsung, ini dia tempat saya mau menghabiskan masa tua. Itu seperti bule-bule yang datang ke Ubud. Ya. Bule-bule yang datang ke Ubud, ke Canggu, begitu datang, wah ini dia tempat WFH, saya mau kerja di sini aja, daring. Kantor pusatnya ada di Amerika, di Eropa sana, tinggalnya di Bali. Kenapa? Mungkin spiritual. Entah kenapa, kesan pertama langsung jatuh hati. Jadi kalau terhadap orang lain, kalau sense, bukan sense of place, tapi sense of people, ini adalah jatuh cinta pada pandangan pertama. Pak Agus pernah merasakan itu nggak, Pak? Saya waktu muda dulu pernah. Ya. Lihat sekali, wow, langsung nggak lepas dari pikiran seminggu, sebulan, 2 bulan nggak hilang-hilang. Jadi hubungan ke orang ada juga yang karena ke tempat, ada juga yang karena spiritual. Entah kenapa nggak tahu alasannya jatuh hati. Ada juga yang karena ideological, karena keyakinannya. Teman-teman di agama tertentu pengen banget pergi ke Mekah, nggak pernah pergi ke sana, nggak pernah merasakan suasananya, tapi karena keyakinannya pengen pergi ke sana. Ada juga yang karena narasi, karena story, dikasih cerita oleh orang, sering mendengar setiap Jumat siang atau setiap Minggu pagi, akhirnya pengen banget masuk ke surga. Ya padahal atau ada atau enggak belum tahu. Tapi karena narasi, semangat hidupnya adalah setelah mati masuk surga. Itu adalah sense of place yang terbentuk karena narasi, ya, karena story. Jadi story itu akan sangat mempengaruhi kesan orang terhadap tempat. Dan narasi ini sering digunakan oleh developer-developer. Aku mau tinggal di Meikarta. Pernah nggak lihat iklannya? Kota ini kota idaman. Pernah nggak? Jadi iklan-iklan dari developer-developer itu membuat orang nggak pernah pergi ke sana, tetapi pengen banget tinggal di sana. Keluar duit 1,5 miliar, 2 miliar untuk beli rumah. Padahal rumahnya belum jadi, masih tanah kosong, udah dibayar. Ya, karena apa? Karena narasi. Ada juga sense of place yang terbentuk karena apa? Karena komodifikasi. Keinginan, kebutuhannya semua terpenuhi. Ada juga karena dependent. Nah, ini semua adalah kategori-kategori yang dibuat oleh Jennifer Cross setelah dia mengumpulkan banyak data teks. Ini adalah kategorinya, ini penjelasannya. Ini kata susi. My house has a history. My fiancé can understand why I will have a hard time selling our house. Dan seterusnya. Ya, ini kategorinya, ada penjelasannya, ada buktinya, siapa mengatakan yang relevan dengan hal itu. Ada juga yang lain lagi. Ini yang spiritual. Ya, ada penjelasannya, ada juga siapa yang mengatakan itu. Ini juga siapa yang mengatakan itu. Ini yang berikutnya gitu. Nah, ini adalah ciri khas dari penelitian kualitatif, ya. Ada data teks yang banyak, data teks dikategorikan, diberi nama. Itu yang kita sebut dengan proses coding. Dan banyak penelitian kualitatif yang sangat menarik, sangat powerful. Yang sangat powerful banget. Karena apa? Sebelumnya kita nggak tahu, kita menjadi tahu gitu. Nah, kalau penelitian kuantitatif, ciri khasnya apa? Tertutup, ya. Jadi kalau tertutup itu seperti apa sih? Kalau tertutup misalnya seperti ini. Ini ada penelitian tentang me time. Ya, me time. Ini kebetulan tahun lalu ada workshop analisis kuantitatif di Universitas Udayana, ya. Ini salah satu data yang kita gunakan untuk simulasi. Ya, ini kuantitatif. Kita next. Ya, jadi kalau kuesioner daring ada pertanyaan-pertanyaan tentang atribut individu. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan tentang atribut individu.
ya. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan, ya, kecuali yang ini semuanya tertutup, ya, semuanya tertutup, semuanya tertutup. Sebentar ya, semuanya tertutup. Untuk apa Anda mengunjungi tempat me time yang Anda sebutkan di atas? Menghilangkan capek, ya, mencari suasana baru, menghilangkan kejenuhan, untuk bersantai. Jadi orang di me time itu ngapain sih? Untuk penelitian yang ini, reduksionis. Yang ditanyakan ada belasan pertanyaan seperti ini. Ada belasan. Mengapa belasan? Reduksionis. 11 belasan pertanyaan itu dianggap dapat mengungkapkan fenomena motivasi orang mengunjungi me time. 11 belasan pertanyaan itu, ya. Ini reduksionis, ya. Kemudian ada lagi pertanyaan, ini masih motivasi tapi yang terkait dengan apresiasi diri, ya. Motivasi orang mengunjungi me time. Pertanyaannya dibatasi, semua jawabannya tertutup. Jadi kalau tertutup nggak ada kemungkinan jawaban yang lain. Itu reduksionis. Ya, ini ada pertanyaan berikutnya lagi. Ya. Ini yang terkait dengan kesehatan mental. Ini agak panjang ya, karena serius. Ini kita siapkannya. Sebentar ya. Ada yang terkait dengan kegiatan. Reduksionis ya, dibatasi. Ini kualitas fisik spasial dari me time-nya. Di halaman berikutnya ada pertanyaan kegiatan. Semuanya tertutup. Nah, tertutup itu perwujudan dari prinsip reduksionis. Kita nggak nanya semuanya. Kita batasi pertanyaannya itu saja gitu. Itu tertutup. Mungkin teman-teman bertanya, pertanyaan yang direduksi itu datangnya dari mana? Datangnya dari mana sih? Pertanyaan tentang motivasi me time, ya, karakteristik fisik tempat fisik sosial untuk me time, kegiatan-kegiatan. Datangnya dari mana? Datangnya dari kuesioner tahap sebelumnya. Ini sama-sama me time, tetapi ini tahapan yang kualitatif. Ya, ini tahapan yang kualitatif. Tahapan yang kualitatif. Waduh, waktunya saya cepat-cepat ya Pak Agus. Ini ada Iya, contoh, Pak. ada contoh supaya konkret Pak. Nah, Iya, ini bisa tahapan yang dipercepat. kualitatif. Mengapa Anda membutuhkan me time? Jawabannya apapun boleh. Tempatnya di mana apapun boleh. Kenapa sih kok memilih tempat itu apapun boleh. Motivasinya apa apapun boleh. Dari sini didapatkan data-data teks. Data teks tersebut dilakukan coding, diambil kode-kodenya, kode-kodenya yang dijadikan pertanyaan-pertanyaan di tahapan kuantitatif gitu. Jadi boleh dibilang kualitatif itu adalah tahapan mengidentifikasi, kalau di contoh barusan dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Setelah teridentifikasi, digunakan untuk tahapan yang explanatory atau konfirmatory di pertanyaan-pertanyaan yang tertutup gitu. Jadi kalau kualitatif ujungnya apa? Menyusun hipotesis. Kalau kuantitatif ujungnya apa? Dia mengungkap hubungan, ya, mengungkap hubungan. Jadi kalau kualitatif ujungnya dia identifikasi, ujungnya adalah hipotesis. Contohnya kayak gimana sih hipotesis yang negatif sound surface tadi ada 4. Itu model hipotesis. Kemudian sense of place relationship-nya ada 6 macam. Itu adalah hipotesis. Ada juga contoh ini. Ya, ini ada Angela juga ini. Preferensi lingkungan perumahan yang akan ditinggali. Ini waktu Angela masih jadi asisten dulu ya Angela ya. Ya, preferensi terhadap rumah yang ingin ditinggali. Ujungnya apa? Ini hasil identifikasi. Orang itu ingin tinggal di daerah yang seperti apa sih? Tempat yang seperti apa? Ujungnya adalah model hipotesis.
ya. Lingkungan yang ingin ditinggali itu yang bubble-nya besar, kenyamanan lingkungan. Berikutnya apa? Sarana lingkungan. Berikutnya apa? Prasarana lingkungan. Ini adalah hasil identifikasi, dapat data teks, datanya dibuat kode, kodenya dikategorikan, sesuai dengan frekuensi dari kategori, bubble-nya dibuat besar. Jadi yang paling dicari orang apa? Kenyamanan lingkungan. Kenyamanan itu maksudnya apa sih? Di dalamnya ada ketenangan lingkungan. Lingkungan yang tenang. Jadi orang nyari perumahan, nyarinya ketenangan. Nggak mau yang berisik, banyak orang berantem. Selain itu juga orang mencari hubungan sosial. Jadi kalau kita lihat ini, orang cari rumah itu nggak cari desain aja, tapi juga cari tetangga. Dan ini adalah hasil penelitian kualitatif, ya, kualitatif. Ujungnya adalah model. Kalau penelitian kuantitatif hasilnya kayak gimana? Ya, misalnya ini salah satu artikel yang terbit di Dimensi ya. Terima kasih ya rekan-rekan Dimensi sudah mengoreksi, sudah mereview dan menerbitkan artikel ini ya. Jadi ciri khasnya adalah hubungan. Hubungan antara apa sih sebenarnya? Yang kita ungkap di sini adalah hubungan antara level sense of place dan yang namanya kegiatan dan karakteristik fisik lingkungan itu seberapa besar sih pengaruhnya terhadap level sense of place yang agak rendah. Untuk level sense of place yang agak tinggi, kegiatan itu seberapa besar pengaruhnya, karakteristik fisik lingkungan itu seberapa besar pengaruhnya. Jadi yang diungkap di sini adalah pengaruh dari kegiatan dan karakteristik fisik dari taman terhadap level sense of place. Ya, terhadap level sense of place. Nah, yang diungkap adalah kita sebutnya hubungan. Hubungan itu kata lainnya adalah explanatory. Ya, explanatory. Nah, ini adalah perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi, kita sudah lihat perbedaan kualitatif bagaimana dan kuantitatif, contoh-contoh hasilnya bagaimana meskipun cepat ya, meskipun cepat. Nah, berikutnya ini bagian yang menarik menurut saya. Penelitian kualitatif itu bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Ya. Penelitian kuantitatif bisa dilakukan dengan cara bagaimana? Nah, cara melakukannya itu kita sebutnya pendekatan. Jadi, Creswell menyebutnya pendekatan. Pendekatan itu apa sih? Cara untuk melakukan sesuatu dari A sampai Z. Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga apa, terakhir apa. Topiknya sekitar apa, cara pengumpulan datanya bagaimana, metode analisisnya kemungkinan besar seperti apa, pengetahuan yang diungkap sekitar apa sih satu paket itu oleh Creswell disebutnya approach. Bukan metode, bukan metodologi, disebutnya adalah approach. Dan kalau kita melakukan penelitian, pendekatan ada macam-macam. Kalau yang kualitatif, ada yang disebut narrative study. Narrative study, pengetahuan yang diungkap itu apa sih? Pengalaman atau perjalanan hidup satu orang, dua orang. Kalau ini dilakukan di tesis desain, bisa saja pengalaman hidup dari misalnya ya Romo Mangun atau Johann Silas, tokoh-tokoh yang punya kontribusi besar pada arsitektur. Nanti yang diceritakan apa sih? Perjalanan hidupnya setelah kuliah sampai punya karya yang paling diakui oleh banyak orang itu kayak gimana sih? Pergolakan pemikirannya itu bagaimana sih? Tulisan-tulisannya seperti apa? Itu bisa menjadi tesis desain menurut saya. Dan pendekatannya adalah naratif study. Pengumpulan datanya bisa wawancara ke orang-orang yang pernah berkenalan dengan beliau, ke karyawannya, ya, dengan survei. Bisa juga mengobservasi objek-objek yang dibangun. Bisa juga membaca tulisan-tulisan yang pernah dibuat. Intinya, survei, observasi, arsip dikumpulkan untuk menceritakan perjalanan hidup dan pemikiran Romo Mangun yang terkait dengan arsitektur itu kayak begini loh. Itu menurut saya bisa menjadi tesis desain.
Yang berikutnya adalah fenomenologi. Kunci dari fenomenologi adalah pengetahuan yang diungkap konsepsi dari sekelompok orang. Ya, konsepsi dari sekelompok orang terhadap peristiwa atau tempat tertentu. Tempat tertentu. Jadi apa sih yang dirasakan orang ketika rumahnya terkena gempa, terkena likuifaksi, ya, rumahnya tertelan bumi, anggota keluarganya ada yang menghadap yang maha kuasa, ya, persepsinya terhadap spasial itu gimana sih? Perubahan kebiasaan, kegiatan sehari-hari itu gimana sih? Biasanya bangun, mandi, bikin sarapan, pergi ke kantor. Begitu terkena gempa, semuanya hilang. Perubahan kegiatannya itu bagaimana? Ya, bagaimana? Gejolak perasaan dan pemikirannya itu kira-kira seperti apa sih orang yang kehilangan seperti itu? Penderitaannya itu bagaimana? Jadi ada lingkungan fisik spasial yang hilang, yang tertelan bumi, ada respon gejolak perasaan pemikiran orang. Mencari respondennya, mencari partisipannya susah. Kalau ketemu pun belum tentu bisa, belum tentu mau. Nah, untuk kasus-kasus yang seperti ini cocok ya fenomenologi. Karena peristiwa dan tempatnya itu langka, ya langka. Kalau peristiwa dan tempatnya nggak langka, di mana saja ada, mungkin yang cocok bukan fenomenologi, tetapi etnografi atau grounded theory. Ciri khasnya fenomenologi kalau saya lihat adalah nyari orangnya, nyari respondennya itu nggak gampang. Contoh yang diberikan oleh Creswell di dalam bukunya itu adalah orang yang keguguran. Maaf ya, untuk ladies ya. Wanita yang keguguran, kehilangan bayi, sudah punya harapan besar, udah menyiapkan nama, udah menyiapkan ruangan, tetapi kehilangan. Penderitaannya itu seperti apa sih? Yang mengalami itu tidak banyak. Yang mengalami pun belum tentu menjadi bersedia menjadi partisipan. Nah, yang seperti ini cocok fenomenologi. Nyari partisipannya susah. Begitu dapat disayang-sayang, semuanya dikumpulkan. Ya, dikumpulkan secara mendalam. Dan yang dihasilkan keluarannya apa? Berupa statement-statement, pernyataan-pernyataan, esensi dari pengalamannya itu bagaimana sih sebenarnya. Yang bisa jadi esensi dari pengalaman itu, kalau dibaca arsitek bisa sangat berhati-hati pada saat merancang lingkungan supaya peristiwa-peristiwa tersebut terjadi ataupun tidak terjadi. Gitu. Nah, yang berikutnya, kalau fenomenologi, dugaan saya ya dikerjakan di S1, di S2 susah. Kemungkinan besar ini lebih cocok di S3 karena butuh waktu yang lama. Ya, butuh waktu yang lama. Kecuali kalau mahasiswa S2 tekun banget. Tekun banget pilih peristiwa, tempat ya yang partisipannya itu bisa dihubungi selama 1 semester atau 2 semester gitu. Nah, kalau etnografi ini juga menarik. Secara sosial hubungan antar orang di tempat itu bagaimana sih? Hubungan, pola komunikasinya bagaimana, interaksinya bagaimana, ritual-ritualnya bagaimana sih? Secara sosialnya seperti itu, secara spasial, fisik yang tangible itu polanya bagaimana. Jadi kalau etnografi diterapkan di arsitektur, mengungkap hubungan antara sosial dan spasial. Yang intangible seperti itu, perwujudannya yang tangible itu bagaimana. Di komunitas yang punya budaya tertentu. Jadi kalau menurut Creswell, ini mungkin partisipannya sekitar 50 orang, 60 orang gitu. Ya, yang sharing budaya tertentu dan budayanya tidak harus yang lama, yang baru juga boleh, yang modern juga bisa. Jadi etnografi ini bisa juga untuk penelitian komunitas arsitektur di Petra. Secara sosial, hubungan antar dosen itu bagaimana sih? Dosen dan mahasiswa itu seperti apa sih? Kalau cara komunikasi antara dosen seperti itu, mahasiswa seperti itu, proses pengambilan keputusan seperti itu, apa hubungannya dengan penataan ruang untuk kelas dan asistensi misalnya? Untuk yang modern juga bisa. Jadi kita akan melihat, yang akan dilihat adalah kalau sosialnya seperti itu, spasialnya bagaimana? Begitu diketahui ya hubungan antara sosial dan spasial, kalau melakukan intervensi spasial,
supaya hierarki sosial atau tatanan sosial agak berubah, apa sih yang perlu dilakukan. Jadi kalau untuk masyarakat-masyarakat tradisional, Baduy misalnya, pemerintah punya kebijakan. Kebijakannya itu perlu bagaimana sih mempengaruhi fisik dan spasial supaya tatanan sosialnya itu nggak berubah gitu misalnya. Nah itu peran dari penelitian etnografi. Nah yang berikutnya ini menarik ya, ini grounded theory, mencari faktor. Jadi yang kita lihat tadi yang dilakukan oleh Samai, negative sense of place, meskipun dia tidak mengatakan grounded theory, ini adalah pendekatan penelitian yang grounded theory. Yang ini Jennifer Cross, meskipun dia tidak mengatakan grounded theory, ini cenderung grounded theory sebenarnya. Karena apa? Menyusun hipotesis berdasarkan apa yang dikatakan oleh responden, apa adanya, ya, menyusun model hipotesis, mengidentifikasi faktor-faktornya apa, kategori-kategorinya apa, gitu. Yang contoh yang ini tadi, ya, ini juga grounded theory sebenarnya. Karena sebelumnya tidak tahu yang menyebabkan orang menyukai, punya preferensi terhadap tempat itu apa. Tapi setelah dilakukan penelitian, orang jadi tahu preferensinya itu bagaimana. Ini juga cenderung grounded theory. Nah, grounded theory ini bisa dikumpulkan dengan kuesioner yang sebenarnya misalnya seperti ini, tentang me time. Ya, tentang me time. Ya, pertanyaan-pertanyaannya nggak banyak. Dan pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya fokus pada komponen dari place. Ada conception, ada activities, ada physical setting. Jadi pertanyaan, kenapa kok memilih tempat? Ini sebenarnya ingin menggali physical setting. Mengapa? Motivasinya apa memilih tempat tersebut? Ini menggali conception. Kegiatannya apa? Ini menggali activities. Gitu. Jadi sebenarnya ini cenderung pada bidang perilaku ya, bidang perancangan arsitektur. Dan kita bisa melakukan penelitian grounded theory yang diadaptasi ini sebenarnya. Nggak persis banget dengan Strauss-Corbin ya. Ini yang diadaptasi ke arsitektur ya. Tetapi keutuhannya tetap dijaga dan keutuhan kualitatif itu dijaga dengan cara 3 modelnya place, komponennya place, conception, activities, dan physical setting kita tanyakan di sini. Ya, ini contoh yang lain ya. Ini tempat restoratif di tengah pandemi COVID. Orang di tengah pandemi COVID stres, WFH terus, bosen, ya, perlu menghilangkan kejenuhan, jenuh. Menghilangkan kejenuhan caranya bagaimana sih? Ya, ini atribut individu. Ya, ini adalah atribut individunya. Yang berikutnya adalah pertanyaan terbuka. Ya, pertanyaan terbuka. Sebutkan tempat yang paling sering Anda kunjungi saat melepas penat. Untuk melepas penat selama COVID. Di mana sebenarnya? Ini adalah fisiknya. Ini adalah yang dicari di sini adalah bisa karakteristik fisik, bisa conception. Ya, yang ini bisa karakteristik fisik, bisa conception. Yang ini kegiatannya apa gitu. Jadi pertanyaannya sederhana, ya, tetapi hasil analisisnya sangat menarik. Ya, datanya seperti ini. Ya, datanya seperti ini sangat banyak. Banyak berisi data teks yang kayak begini. Ya, kita lakukan proses kuantifikasi terhadap datanya. Ya, datanya, analisisnya bisa dilakukan secara kuantitatif, ya, bisa dilakukan secara kuantitatif. Nah, yang seperti itu adalah grounded theory. Jadi mengidentifikasi, ya, orang pada saat pandemi itu kemana sih, ngapain? Shopping mall yang paling disukai mahasiswa itu di mana? Ya, kenapa kok mahasiswa sering pergi ke shopping mall tersebut, misalnya. Nah, grounded theory, dugaan saya, ini sangat bisa dilakukan di tesis desain. Di tesis S2 ya, di tesis S2. Sama dengan narrative study. Kalau fenomenologi,
etnografi perlu usaha ekstra, ya mungkin lebih cocok di S3, ya. Nah, grounded teori di S2, di S1 mungkin juga masih bisa, tetapi perlu panduan dari dosen. Nah, yang berikutnya case study. Jadi kalau case study ciri khasnya adalah mengungkap kasus yang memiliki batas ruang dan waktu. Jadi penelitian tentang arsitektur di Pamekasan misalnya. Atau misalnya arsitektur lasem di desa tertentu. Jadi pola spasialnya bagaimana sih, penataan rumahnya bagaimana, stylenya bagaimana, zoningnya bagaimana. Itu adalah case study. Jadi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di bidang sejarah teori kritik, ya, kalau dugaan saya cenderung case study. Karena apa? Boundary wilayahnya jelas, boundary waktunya kadang-kadang juga dibatasi. Nah, case study bisa penelitian-penelitian seperti ini, bisa juga ya ada penelitian seperti ini. Ini adalah hasil penelitian tentang therapeutic environment, lingkungan terapeutik atau healing environment. Ya, ini termasuk case study. Yang dia lakukan, dia fokus pada topik ini, dia mencari semua jurnal-jurnal yang menyebutkan atribut-atribut dari rumah sakit yang diperkirakan punya pengaruh pada efek terapi secara psikologis terhadap pasien. Jadi atribut-atribut fisik apa sih di rumah sakit yang ada kecenderungan punya efek healing bagi pasien? Ya, kalau kita baca tulisan ini, yang sering disebutkan adalah keberadaan elemen ini akan membuat waktu rawat inapnya lebih pendek, obat yang diminum lebih sedikit, ya, pasien lebih sering tersenyum misalnya. Jadi yang dia lakukan adalah mereview banyak artikel. Jumlah artikel yang dia review berapa? Ada hampir 200. 201. Ini termasuk case study. Kenapa? Dibatasi pada topik tertentu dan mereview artikel. Jadi artikel ini kategorinya adalah review artikel, bukan research artikel. Karena dia mereview artikel-artikel penelitian-penelitian sebelumnya, kemudian diringkas. Dan yang menarik, ini bisa banget diterapkan di dalam perancangan. Karena apa? Di dalamnya ada seperti ini. Ya, ada seperti ini. Healing environment, ada 6 kriteria perancangan. Yang pertama adalah positive distraction. Jadi supaya orang sakit lupa dengan sakitnya. Nggak terasa pegelnya, nggak terasa pusingnya. Linunya itu berkurang. Caranya bagaimana? Kasihlah musik. Ada interactive art. Ada akses to special TV. Ada fireplaces, ada interior garden, ada natural aquarium, ada internet connection, ya, ya, dan lain-lain. Jadi positive distraction itu merupakan salah satu kriteria perancangan healing environment. Yang ada di kanan kita sebutnya konsep perancangan, bukan kriteria. Jadi kriteria adalah standar untuk menilai kualitas. Lingkungan tertentu punya efek terapeutik atau enggak kalau 6 kriteria yang ada di sini terpenuhi. Hasil penelitian bisa banget diterapkan di dalam arsitek, di dalam perancangan. Selain itu, apa sih yang dia hasilkan? Dia menyebutkan, ya, dia juga menyebutkan elemen-elemen yang punya efek terapeutik. Yang pertama, artwork. Siapa yang mengatakan artwork itu punya efek terapeutik? Artikel nomor 12, 54, dan seterusnya. Jadi artikelnya dikasih nomor seperti ini. Kemudian dia tunjukkan artikel yang artwork ini siapa saja yang mengatakan, maksudnya apa sih? Rekomendasi untuk lingkungan klinis itu bagaimana? Kalau lighting dan views, maksudnya apa? Rekomendasinya bagaimana? Dan seterusnya. Ini termasuk case study. Ya. Jadi kalau lingkungan terapeutik sering digunakannya adalah pada lingkungan medis, lingkungan rumah sakit, lingkungan klinis. Ya. Yang mirip dengan ini yang sering disalahartikan
itu adalah lingkungan yang restoratif. Jadi kalau bagi orang yang sakit raga, sakit jiwa, yang dibutuhkan pembahasannya adalah tentang lingkungan terapeutik untuk menyembuhkan dari sakit. Tapi kalau untuk orang yang stres, nggak sakit raga, nggak sakit jiwa, orang yang jenuh, untuk menghilangkan kejenuhan, menghilangkan stres, itu kita sebutnya lingkungan restoratif, bukan terapeutik. Nah, kita balik ke sini, ya, yang barusan adalah case study. Jadi kita sudah membahas ini, ya, naratif study, etnograph, grounded theory, case study, menurut saya, ya, ini yang paling cocok, bukan paling cocok, paling bisa dilakukan di S2, ya, dibandingkan dengan fenomenologi atau etnografi. Karena kalau fenomenologi atau etnografi mungkin agak berat dan butuh waktu pengumpulan data yang lama gitu. Ini 5 pendekatan kualitatif. Kalau pendekatan kuantitatif ada berapa? Ada 3 ini. Yang pertama korelasional, yang kedua eksperimen, yang ketiga kuasi eksperimen. Ya, kuasi eksperimen. Semuanya sama. Ciri khasnya adalah melihat hubungan antar faktor. Ya, hubungan antar faktor. Jadi misalnya ya, misalnya yang ini juga terima kasih ya teman-teman di Petra, editornya sudah mereview, sudah berkenan untuk mengoreksi ya, juga menerbitkan. Ini penelitian tentang kesakralan gereja, ya, kesakralan gereja. Tetapi kuantitatif juga, ya, melihat hubungan yang diungkap itu apa sih hubungannya? Yang diungkap adalah mana? Ya, yang diungkap adalah ini. Ya. Ya. Pengaruh karakteristik fisik dan non-fisik dari gereja terhadap tingkat kesakralan. Jadi, ini adalah karakteristik non-fisik yang di bawahnya ada yang karakteristik fisik. Ya. Jadi karakteristik fisik dan non fisik dari jendela pengaruhnya terhadap kesakralan itu bagaimana sih? Yang angkanya besar itu yang paling mempengaruhi. Sorry, ini dicampur ya, fisik non fisik karena diurut berdasarkan yang pengaruhnya paling gede sampai yang ke paling kecil gitu. Dan ini ciri khas dari penelitian kuantitatif ya, penelitian kuantitatif. Nah, kuantitatif yang ini mengungkap hubungan antar faktor tetapi tidak mengintervensi objek. Mengapa tidak mengintervensi objek? Datanya dikumpulkan dari responden melalui kuesioner yang seperti ditunjukkan yang tadi dan semua kuesionernya tertutup. Ada pertanyaan-pertanyaan tentang karakteristik non-fisik dari gereja, ada pertanyaan-pertanyaan tentang karakteristik fisik dari gereja, ada juga pertanyaan-pertanyaan tentang tingkat kesakralan dari gereja. Dan ujungnya adalah fisik dan non-fisik itu mana sih yang paling mempengaruhi kesakralan. Jadi kalau kita lihat ini, yang paling mempengaruhi kesakralan itu sebenarnya motivasi yang cenderung non-fisik. Ya. Devoted reflection. Maksudnya apa sih? Perlu kita baca. Jadi komitmen yang kuat terhadap terhadap ketuhanan ya mungkin ya. Yang membuat gereja itu, benda itu, gereja itu menjadi sakral. Jadi sakral nggak sakral itu lebih tergantung apa sih? Kalau kita lihat ini, lebih tergantung pada orangnya, tidak tergantung pada bendanya. Orang yang agamanya berbeda, melihat gereja yang sama, mungkin nggak akan terasa kesakralannya. Karena keyakinannya beda. Jadi sakral nggak sakral tergantung keyakinan sepertinya. Dan hasil ini dia tunjukkan pada model yang seperti ini. Jadi persepsi terhadap kesakralan itu dipengaruhi oleh apa saja sih? Ya, secara umum. Ya. Dibuat model supaya lebih mudah dipahami gitu. Dan ciri khasnya adalah mengungkap hubungan. Ya, karena itu kenapa kuantitatif itu seperti yang tadi ya. Ciri khasnya adalah mengungkap hubungan, mengidentifikasi faktornya di kualitatif, mengungkap hubungannya di kuantitatif gitu.
Nah, kalau korelasional tidak mengintervensi objek, kalau eksperimen mengintervensi objek. Objeknya diintervensi. Ya. Dan metode samplingnya cenderung random. Semua variabel lain selain dependent dan independent semuanya dikontrol. Ya, semuanya dikontrol. Itu eksperimen. Nah, eksperimen ini sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti PEPAR ya, mungkin ya, yang mempelajari simulasi-simulasi bangunan. Ya, kalau rasio bukaannya diubah sedikit, ya, semua yang lain nggak berubah, energinya, pencahayaannya berubah berapa persen sih yang digunakan di dalam bangunan misalnya. Kalau shadingnya diperpanjang, ya pencahayaannya berubahnya bagaimana misalnya. Jadi kalau eksperimen objeknya diintervensi. Yang paling mudah bukan mengintervensi di lapangan, tetapi intervensinya melalui simulasi, ya melalui simulasi. Kalau kuasi bedanya dengan eksperimen adalah sebagian variabelnya selain dependent dan independent ada yang tidak dikontrol. Ya, ada yang tidak dikontrol gitu. Yang ada kemungkinan mempengaruhi hasil eksperimen. Ya, ini adalah penelitian kuantitatif ada 3. Jadi kita sudah membahas 5 ini dan 3 ini. Kita belum membahas metode pengumpulan data dan analisis. Saya percepat ya Pak Agus ya. Wah, Nggak ya apa-apa Pak Agus. waktunya sudah hampir habis Pak Ansen. Hampir Atau habis kita ya. break dulu untuk dibuka pertanyaan dulu. Ya boleh Pak, boleh. Nanti Baik, silakan rekan. metode analisis, metode pengumpulan data ada 3 ini. Terus ini bagian yang penting, metode analisis ada 1 halaman. Jadi sebenarnya kurang 4 halaman. Nanti setelah tanya jawab aja, mangga silakan. Baik Pak, supaya sambil ini ya, Iya Pak. refresh sedikit Pak Ansen juga mungkin butuh ini ya, ya. Break sebentar. Baik rekan-rekan mahasiswa dan juga rekan-rekan dosen, mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau diskusi. Tadi saya baca ada Pak Gunte ya, yang menyampaikan pertanyaan di chat. Oh iya. Oke, saya simpan dulu deh. Kita kasih kesempatan buat rekan-rekan mahasiswa dulu. Ya. Bentar ya Pak Gunte ya. Ya Pak. Rekan-rekan mahasiswa S2 arsitektur, mahasiswa arsitektur, ingin kesempatan yang baik buat kalian untuk bisa mendapatkan informasi yang langsung dari Pak Anson. Silakan. Ya silakan. Ada banyak yang halo Pak hadir ya di sini. Rekan-rekan yang di risetnya mengaplikasikan atau yang di tesisnya ya, di tesis mengaplikasikan studi kasus mungkin atau eksperimen ya, banyak juga yang melakukan itu ya. Silakan bisa bertanya ke Pak Anson. Nanti yang menjawab tidak harus saya ya Pak ya, ada Pak Gunawan, ada Bu Jono. Iya Pak. Ada kalau Bu Jess dan saya atau Pak Gunawan nanti bisa ketemu sehari-hari Pak. Juga. Silakan rekan-rekan. Silakan. Supaya ada feedback juga. Kira-kira rekan-rekan nangkep nggak apa yang disampaikan Pak Anson? Apakah mungkin ada yang kurang jelas? Silakan. Halo. Wah, silent ini. Iya, ini ada ini. Kaprodi, jadi mahasiswa ragu-ragu bertanya. Wah, nggak Kaprodi ya? Baru Pak. Ya, Kaprodinya baik-baik Pak, nggak galak ini Kaprodinya. Nah ini ada Pak yang bertanya nih. Ya, apakah menggunakan, sebentar Pak, nanti Pak Gunti selain ini ya, apakah menggunakan aplikasi simulasi juga termasuk eksperimen pada penjelasan pendekatan eksperimen dan kuasi eksperimen. Nah ini mungkin Stanley Chandra ini pakai eksperimen nih Pak, mungkin bisa sedikit dijelaskan Pak, silakan Pak. Ya kalau simulasi itu eksperimen. Karena apa? Ada komponen, ada variabel independen yang diubah-ubah untuk melihat pengaruhnya terhadap variabel dependen. Jadi misalnya yang bertanya siapa namanya? Stanley, silakan ya. Stanley kalau ingin menyampaikan. Yang disimulasikan apa Stanley? Sore Pak, ini ya, Stanley. Ya. Misalnya simulasi untuk airflow gitu. Ya.
Oh, oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya. Jadi untuk aliran udara ya misalnya. Bukaannya dibuat proporsinya sekian. Aliran udaranya gimana? Ya. Kalau proporsinya 25% gimana? Kalau 50% gimana? Itu kan diintervensi. Ya, sedangkan pada saat simulasi bangunannya tetap sama, lokasinya sama, ruangannya sama, yang diubah hanya proporsi bukaan. Atau ada proporsi bukaan yang diintervensi, ada juga misalnya posisinya. Bukaannya 25% tapi ditaruh di sebelah mana. Bukaannya sama 25% tapi ditaruh di atas. Jadi bukaan 25% ditaruh di bawah dan ditaruh atas, pengaruhnya terhadap aliran udara itu kira-kira bagaimana sih? Itu eksperimen dan dilakukannya dengan simulasi. Menurut saya itu penelitian arsitektur itu. Jadi kalau ya gimana? Ya, Pak. Kita tanya lagi Stanley. Gimana Stanley? Sudah nangkap nggak ya nih Mas Pansa? Apakah Anda paham tentang misalnya intervensi kah? Itu apa sih? Apakah harus dibandingkan dengan yang existing kah seperti itu? Ya. Gimana Pak Ansa? Sudah paham. Terima kasih, Pak. Ya, sudah paham. Oh, sudah cukup paham. Jadi ada kondisi standar misalnya ya, terus ada kondisi yang diubah-ubah elemennya gitu. Bisa gitu. Ya, mangga Pak. Oke, sekarang makasih Pak Ansani. Sekarang pertanyaan Pak Gunte Pak, ini tentang batasan waktu untuk riset S2 arsitektur. Apakah memungkinkan 1 semester dengan grounded teori selesai? Apakah mungkin dilakukan batasan lingkup dengan responden di bawah 10 orang grounded teori? Silakan Pak Ansan. Ya, kalau menurut saya grounded teori itu bisa banget Pak. Dan kalau yang sudah kami coba, sebenarnya bukan grounded teori yang versi orisinalnya Strauss and Corbin, tapi ada penyesuaian. Dan grounded teorinya tidak ada observasi, tapi dikumpulkan datanya hanya dengan kuesioner daring yang seperti ini. Jadi misalnya yang seperti ini, Pak. Ya, tempat restoratif, objeknya di mana sih? Kenapa orang memilih tempat itu? Hal yang paling dicari apa? Kegiatan yang dilakukan apa? Dan biasanya untuk menjaga keutuhan dari fenomena, pertanyaan-pertanyaannya yang menjadi unit analisisnya itu fokus pada conception, activities, dan physical setting. Nah, mengapa fokus pada conception, activities, dan physical setting itu? Karena kalau kita sebagai arsitek, yang kita rancang kan sebenarnya physical setting. Dan physical setting itu mempengaruhi apa yang dirasakan, dipikirkan orang, dan yang dilakukan orang. Jadi hasil penelitian ini sebenarnya diharapkan karakteristik fisik seperti apa sih yang diperlukan orang untuk tempat restoratif. Kalau karakteristiknya seperti itu dan itu digunakan oleh arsitek di dalam perancangan, respon afektif kognitifnya bagaimana, kegiatannya seperti apa. Nah, untuk yang ini datanya seperti ini Pak Gunawan. Iya, Pak. Datanya seperti ini. Jadi banyak sekali data teks. Jadi alasan memilih ada yang jawabnya pendek, ada yang jawabnya panjang. Kegiatan ada yang jawabnya pendek, ada yang jawabnya panjang. Kemudian kalau alasan memilih dan kegiatan itu dianalisisnya dengan proses seperti apa sih yang kita gunakan, itu menggunakan open coding seperti ini. Jadi ini adalah data orisinal. Setiap data orisinal diidentifikasi segmen mana. Setiap segmen mana diberi nama kode. Kode-kode yang mirip dijadikan kategori. Kategorinya mungkin ada kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, kategori-kategori ini yang digunakan untuk menjelaskan fenomena gitu. Jadi kategori-kategori yang ini di dalam datanya sebentar ya. Datanya ini adalah kategori data hasil open coding yang sudah dirapikan dan dijadikan 01. Hasilnya adalah misalnya untuk kegiatan, orang ngapain aja sih di tempat restoratif, kita tahu frekuensinya. Jadi yang paling banyak dilakukan orang untuk restorasi itu ngapain? Belanja. Makan dan minum.
Jadi orang jenuh, orang stres, apa sih yang paling banyak dilakukan? Dia makan dan minum. Yang berikutnya apa? Belanja. Berikutnya apa lagi? Relaksasi. Nah, relaksasi itu mewakili kode-kode apa saja? Ada di halaman yang open coding tadi gitu. Nah, yang ini Iya. kebetulan sebenarnya tugas kuliah, Pak Gunawan. Jadi kebetulan kami di S2 ada mata kuliah analisis data, setengah semester itu latihan penelitian kualitatif grounded teori, setengah semester latihan penelitian yang kuantitatif yang korelasional. Nah, hasil dari yang kualitatif grounded teori ini dilanjutkan, ya kode-kode yang kita dapatkan dari teks ini yang digunakan untuk menyusun pertanyaan-pertanyaan tahap yang kedua. Nah, yang kedua itu seperti ini. Setelah grounded teori, kita sudah dapat keyword-keywordnya, kode-kodenya. Kode-kode ini yang kita gunakan untuk reduksi di penelitian yang kuantitatif. Ini adalah kode-kode untuk yang kualitas lingkungan atau tempat, ini untuk yang kegiatan, ya. Ini untuk yang respon kognitifnya, ya. Ya, ini yang respon perilakunya gitu. Dan yang ini dia diterapkan di dalam kuesionernya dalam bentuk seperti ini. Yang tadi, yang versi kuantitatif. Siap. Nah, hasilnya kayak gimana sih? Hasilnya sebentar ya, saya carikan. Tadi sudah saya. Ya, sambil Pak Hansa mencari ya. Tadi Pak Hansa menyampaikan tentang conception, activities, dan physical setting. Nah, ya, ini Pak. nampaknya memang banyak yang teman-teman di arsitektur S2 itu yang menggunakan ini, Pak. Maksudnya mengaplikasikan terkait dengan 3 hal ini untuk kemudian mencari atau mengkategorikan sesuatu dan kemudian menjadi digunakan nantinya untuk kriteria-kriteria yang disusun untuk mendesainnya. Teman-teman yang S2 silakan ayo sampai Pak Hansa mencari. Ini sudah ketemu Pak, saya sharing ya. Oh, sudah ketemu. Silakan Pak. Jadi selain nanti kita lanjutkan yang slide terakhir ya Pak. Hasil tugas yang kualitatif tempat restoratif tersebut, ya kita tulis laporannya, ya kebetulan ini anaknya rajin banget, sudah ditulis seperti ini. Ini adalah hasil open coding, ya ini adalah hasil axial codingnya, ya. Kemudian ujungnya adalah model hipotesis yang seperti ini. Ini adalah model hipotesis hasil selective coding. Jadi di model ini yang namanya tempat restoratif itu ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah dependent restorative environment yang isinya yang seperti ini. Yang berikutnya ada enclosed restorative environment. Ada juga konvensional restorative environment. Ini adalah lingkungan restoratif yang dari dulu ada. Yang selalu dianggap sebagai lingkungan restoratif adalah lingkungan alami. Tetapi sekarang di masa pandemi ada juga rumah ya yang diberi nama enclosed restorative environment. Ada juga shopping mall yang jadi tempat restoratif karena apa? Orang makan, minum dan belanja gitu. Nah, ini adalah model hipotesisnya. Ya. Ada koreksi nggak Pak Pak Gunawan? Mangga Pak Gunawan. Izin komentar, Prof. Ya, bukan Prof. Asisten Profesor. Sorry. Terima kasih Pak Dwi atas kesempatannya. Saya sebenarnya tergelitik aja karena kemarin sebenarnya saya menyidang, mungkin saya internal ya, maksudnya saya menyidang anak Pak, menyidang mahasiswa gitu. Nah, cuman kendalanya karena COVID Pak. Jadi karena harusnya mengamati perilaku di koridor. Cuman kan koridor sebuah rumah susun lah gitu ya Pak ya. Mungkin saya tidak perlu terlalu detail. Cuman karena kondisinya COVID Pak. Jadi kan kita akan kesulitan kalau jumlah respondennya banyak. Begitu kan. Tadi Pak Dr. Hansen bilang ada 100 gitu. Dan pengalaman saya juga waktu S3 diharapkan sih memang 20 sampai 30 ya Pak ya. Karena biar cukup saturated gitu ya, biar cukup sama hasilnya. Hanya kendalanya karena COVID ini kan sulit Pak gitu. Apakah kalau cuma 10 ini pertanyaan, maksudnya mungkin mempermudah gitu ya. Kalau 10 tapi dia pertanyaannya cukup dalam gitu. Apakah masih bisa
untuk menggunakan grounded theory. Itu sih maksudnya. Dan sorry, satu lagi, kan 1 semester aja Pak. Jadi apakah itu memungkinkan? Karena pengalaman saya dengan supervisor saya rasanya setahun pun analisis nggak selesai gitu. Kalau S3 ya Pak maksudnya. Ya. Kan apakah ini S2 mungkin selesai dengan 1 semester grounded theory tapi. Makasih. Iya ya, kalau 10 gimana? Sebenarnya kalau mengikuti panduannya Creswell ya, kalau 10 itu cenderung yang fenomenologi. Kalau grounded theory itu cenderung minimal 60 kalau nggak salah. Nah, kalau 10 kemudian disebut sebagai grounded theory, ya mungkin itu bukan grounded theory yang 100%, tapi yang versi 60%-nya atau 50%-nya gitu barangkali Pak. Dan saya pikir kalau kita di kampus ya, kita perlu fleksibel. Jadi ada panduan seperti ini dari Creswell yang mungkin ini adalah versi 100% dari masing-masing gitu. Tetapi kenyataannya di lapangan karena COVID, ada versi yang direduksi atau ada versi-versi yang disesuaikan gitu. Menurut saya nggak apa-apa sih itu untuk tesis kedua, yang penting adalah pertanggungjawabannya. Dari data yang 10 itu, data teksnya orisinalnya bagaimana, kemudian proses mengidentifikasi segmen makna, kode, kategorinya bagaimana, menarik kesimpulannya bagaimana gitu. Karena menurut saya S2 kan latihan Pak, jadi nggak dikejar sempurna nggak apa-apa. Jadi grounded theory terapannya hanya 30%-nya menurut saya oke-oke saja gitu. Nggak perlu kita mengejar versi yang sama persis 100% yang sempurna. Nah 100% yang sempurna itu mungkin untuk S3, tapi meskipun demikian ya, S3 dipenuhi 80% menurut saya juga oke gitu. Karena S3 kan juga latihan juga sebenarnya. Jadi kita maklumi ketidaksempurnaan gitu Pak, kalau rekomendasi saya. Ya. Jadi Makasih, Pak Dr. ada penyesuaian-penyesuaian gitu. Yang penting adalah sebenarnya secara logika, secara proses bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Jadi kalau datanya cuma 10, data mentahnya seperti apa, bagaimana sih proses data mentah itu dijadikan kode dan kategori, bagaimana kategori-kategori itu digunakan untuk menjelaskan fenomenanya, masuk akal atau enggak gitu. Dan kalau datanya 10 sebenarnya prosesnya cenderung kualitatif banget. Tidak ada proses kuantifikasi karena frekuensinya sedikit gitu Pak. Gimana Pak Gunawan kira-kira? Iya, makasih Pak. Sebenarnya mungkin saya tambahkan aja Pak. Jadi kami 10 wawancara tapi ada video kamera. Jadi mungkin usulan saya adalah daripada kita menginterview banyak orang takutnya menyebarkan COVID, kami menambahkan video Pak. Jadi sebenarnya codingnya ada 2, coding video, mungkin satu lagi coding. Ini usulan sih, tapi pembimbing utamanya Prof. Liliani. Saya hanya mengusulkan kalau daripada kita memaksakan interview dan observasi, saya tambahkan video usulannya. Dan mungkin harusnya sih jadi sama kayaknya ya Pak ya. Tapi ya memang mungkin fenomenologi ya Pak ya, yang lebih tepat karena 10 orang ya, 10 karena orang. Batasan interviewnya. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dr. Hansen. Terima kasih Pak Dwi. Ya Pak, nanti Pak Hansen tadi masih ada beberapa slide kalau ya, Pak. Misalnya Bapak. Ini nggak apa-apa ya lanjut ya. Monggo Pak. Karena ada yang nyambung dengan terkait kalau kita video analisisnya gimana. Ya saya lanjutkan dulu ya Pak Agus ya. Saya berharap teman-teman. Silakan Pak Hansen. Saya berharap teman-teman bersabar ya. Masih akhir pekan kan, nggak usah buru-buru kan ya. Oke baik. Saya izin lanjutkan dulu. Yang berikutnya adalah tentang metode pengumpulan data. Ya. Metode pengumpulan data seperti yang di awal tadi disampaikan, makannya apa saja, minumnya teh botol. Jadi pendekatannya apa saja, sebenarnya metode pengumpulan data itu bisa dikelompokkan menjadi 3 ini. Yang pertama adalah survei, yang kedua observasi, yang ketiga adalah arsip. Jadi survei itu nama metode pengumpulan data. Kalau versi populernya, sebenarnya ini mendengarkan orang lain. Observasi, nama populernya, ini melihat. Arsip, nama populernya adalah membaca. Jadi, mendengar, melihat, dan membaca itu sebenarnya cara kita untuk belajar. Kalau digunakan dalam pengumpulan data, namanya adalah survei, observasi, dan arsip. Survei bisa dilakukan dengan apa? Dengan wawancara, seperti yang Pak Gunawan tadi sebutkan. Wawancara ke penghuni.
Kelebihannya adalah kalau datang wawancara interaktif, nanya A dijawab B, kita nanya lagi C, interaktif, pertanyaannya bisa berkembang terkait dengan topik yang ditanyakan gitu. Kelebihannya itu kalau wawancara bisa berkembang, dan datanya meskipun cuma 10 orang bisa sangat banyak datanya karena ngobrolnya bisa kemana-mana gitu. Bisa ada juga diskusi kelompok, bisa juga survei itu dengan kuesioner daring ataupun kuesioner luring. Bisa juga dengan cognitive mapping. Jadi kalau cognitive mapping, kita sediakan peta atau kertas, minta orang untuk mengisi, untuk menggambar. Bisa juga dengan sorting. Sorting ini cara yang sangat mudah dilakukan tapi jarang. Ya. Sorting ini misalnya ada 10 desain, tolong diurut mulai dari yang paling disukai sampai paling nggak disukai. Alasannya apa? Jadi nyortir sebenarnya. Ini adalah survei, ya. Kemudian ada observasi. Ya, observasi bisa direct observation ditongkrongin 24 jam. Bisa juga instrumented observation seperti yang dikatakan Pak Gunawan lagi tadi ya, pakai video misalnya ya. Bisa juga insider atau outsider observation. Insider sebagai orang dalam, outsider sebagai orang luar datang sekali-sekali. Hasilnya akan berbeda. Ada juga behavior mapping. Jadi kalau behavior mapping, ya penelitinya bawa peta, dia gambar di atas peta. Ya, orang yang makan duduk di mana, orang yang belajar duduk di mana dan seterusnya. Ada juga tracking yang berdasarkan jejak gitu. Nah, selain observasi ada juga arsip. Ya, ada juga arsip, bisa cetak, digital, ilmiah, populer, ya masa kini, masa lalu, ya yang punya dokumen-dokumen punya institusi, komunitas, individu, ataupun yang visual ataupun yang teks. Ada contoh yang menarik, ya contoh yang menarik. Saya bukakan. Ya, ada contoh yang menarik. Ini adalah data hasil instrumen. You can't expect your team to manage work with this. With Monday.com's flexible management system, however, rekaman menggunakan video. Sudah kelihatan videonya? Ya. Jadi kalau kita mau meneliti ruang terbuka, taman, kita bisa membuat instrumented observation seperti ini, membuat video. Kalau videonya kita buat sendiri, kategorinya adalah observasi. Kalau videonya dibuat orang lain, kategorinya adalah arsip. Kalau ada video seperti ini, bagaimana sih cara kita mengumpulkan data dan cara kita menganalisisnya? Ya. Cara mengumpulkan data dan cara menganalisisnya. Jadi ada video seperti ini, kita bisa menganalisis dengan cara seperti ini. Ya, cara seperti ini. Ini sebenarnya terkait dengan bagaimana terkait dengan apa yang dimaksud dengan unit data dan unit analisis. Ya, unit data dan unit analisis. Pendekatan manapun, pengertian tentang unit data dan unit analisis sangat penting. Ya, sangat penting. Jadi kita punya video seperti ini. Ya, ada video seperti ini. Bagaimana sih kita menginput datanya? Kita bisa menginput misalnya seperti ini. Jadi yang dilakukan adalah setiap orang yang menjadi pengguna itu menjadi satu unit data. Setiap orang yang menjadi pengguna itu adalah satu unit data. Nah, setiap orang yang menjadi pengguna satu unit data itu yang kita sebut dengan user center behavior mapping. Kalau misalnya unit datanya adalah tempat, itu yang kita sebut place center behavior mapping gitu. Nah, yang dilakukan di sini setiap pengguna ya. Ini ada satu orang yang bergerak. Satu orang yang bergerak. Mana dia? Nah, yang ini satu orang di sini. Dia kita masukkan sebagai satu unit data. Jadi penelitian apapun, unit datanya apa itu sangat penting.
Yang masuk ke dalam baris itu adalah unit data. Ya, yang masuk ke dalam baris. Yang masuk ke dalam kolom ini kita sebutnya unit analisis atau unit pengetahuan. Unit analisis atau unit pengetahuan gitu. Jadi kebetulan yang di sini adalah yang akan dianalisis. Orang itu menggunakan pakaiannya seperti apa. Dia menggunakan pakaian olahraga, kita berikan 1. Dia berada di mana, kita berikan 1. Kegiatan yang dia lakukan apa sih? Kegiatan yang dia lakukan apa? Kita berikan angka 1 di situ. Jadi kebetulan di sini unit analisisnya adalah pakaian yang digunakan, zona yang dia sedang beraktivitas, dan kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut. Kegiatan yang dilakukan di tempat tersebut. Ya. Nah, ini prinsip yang penting yang terkait dengan poin yang ada di sini. Penelitiannya apapun, unit datanya perlu jelas, unit analisisnya perlu jelas. Karena apa? Unit data ini menentukan kita mengumpulkan datanya itu dari mana. Apakah dari orang yang menggunakan taman atau dari zona ruang yang ada di taman. Dan unit analisis menentukan yang ada di atas ini, pengetahuan apa yang bisa diungkap. Pengetahuan apa sih yang sebenarnya bisa diungkap gitu. Jadi kalau di sini pakaiannya apa, zona yang digunakan apa, kegiatannya apa, ya. Ya, kegiatan apa. Dan kemungkinan analisis yang paling sederhana adalah kita bisa mendapatkan frekuensi seperti ini. Jadi ada taman yang namanya Taman Lapangan Banteng di Jakarta. Ya, Lapangan Banteng di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 22 Mei tahun 2021. Kegiatan apa sih yang dilakukan oleh semua orang yang ada di sana? Semua orang yang terlihat di video ini sudah diinput datanya. Semuanya sudah diinput datanya. Semua datanya diinput. Ini sudah, ini sudah, ini sudah, ini sudah. Dan yang didapatkan apa? Kita tahu. Yang paling banyak orang di lapangan banteng itu ngapain sih? Yang paling banyak adalah duduk-duduk. Yang berikutnya apa? Jalan kaki. Yang berikutnya ngapain? Lari. Yang berikutnya apa? Berdiri. Ini adalah case study. Tepatnya lapangan banteng, waktunya dibatasi hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021. Ini tetap case study ya, kalau dilakukan di setiap hari Sabtu setiap minggu bulan Mei. Yang bisa diketahui apa? Sebenarnya kegiatan orang di lapangan banteng itu apa sih? Kegiatan apakah pengetahuan yang penting untuk diungkap? Kalau menurut saya sangat penting. Mengapa kita merancang taman untuk mewadahi kegiatan? Kalau kegiatan yang paling banyak duduk-duduk, bagaimana sih cara menempatkan kursi? Cara menempatkan elemen-elemen lanskap yang lain kalau banyak kegiatan jalan kaki ataupun lari ataupun jalan cepat gitu. Nah, sebenarnya yang ingin disampaikan di sini adalah kejelasan kalau kita meneliti menggunakan survei, menggunakan observasi, menggunakan arsip, prinsipnya sama. Yang masuk ke dalam baris adalah 1 unit data. Yang masuk ke dalam kolom kita sebutnya unit pengetahuan atau unit analisis gitu. Jadi kalau wawancara ke orang, yang 10 orang tadi, unit tandanya adalah orang-orang yang diwawancara. Bisa juga kalau diwawancaranya 3 kali, wawancara sekali itu menjadi 1 unit data misalnya. Dan yang penting nanti yang dicatat adalah unit-unit pengetahuannya apa sih, yang itu nanti akan dianalisis dan digunakan pengetahuannya akan diungkap gitu. Jadi kalau dari yang ini sebenarnya metode pengumpulan data macam-macam. Tapi salah satu prinsip yang penting adalah kita mengumpulkan data dengan cara apapun perlu jelas unit datanya apa, unit analisisnya apa. Ya, supaya pengumpulan datanya mudah. Unit analisis sangat mempengaruhi pengetahuan yang akan diungkap gitu. Nah, ini yang terakhir agak cepat ya. Ini yang terakhir ya, metode analisis data sebenarnya metode untuk menyusun pengetahuan. Karena apa? Analisis ANOVA untuk mengungkap perbedaan. Analisis
korespondensi untuk mengungkap coincidence, regresi untuk mengungkap hubungan sebab akibat. Dan kalau kita petakan analisis kualitatif dan kuantitatif, bedanya apa sih? Kira-kira seperti ini. Jadi kalau yang diwawancara 10 orang, datanya semuanya data teks, dan data teks itu dianalisis oleh mahasiswa, dipilah-pilah, ini maksudnya apa, kemudian dikategori dengan cara bagaimana, dan proses analisisnya itu menggunakan penalaran dari peneliti, dibantu dengan pembimbing, itu adalah analisis kualitatif. Jadi ciri khas utama dari analisis kualitatif adalah penalaran oleh peneliti. Kalau analisis kuantitatif, ciri khas utamanya penggunaan aplikasi. Peneliti udah nggak melakukan penalaran, tinggal klik, 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 jadi. Itu analisis kuantitatif. Ya, tinggal klik, 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 jadi. Jadi kalau kita punya data seperti ini, ya, kita tinggal klik, ya, klik, 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 sehingga jadi analisis seperti ini. Ya, faktor yang mana punya coincidence yang tinggi dengan faktor yang mana. Kita tinggal klik, ya, ini analisis apa? Sorry, sebentar. Ini adalah analisis kuantitatif. Ada data, kita masukkan, ya, kita masukkan, langsung keluar hasilnya. Nggak perlu penalaran, nggak perlu penafsiran. Ya, langsung muncul hasilnya seperti ini. Ya, langsung muncul hasilnya seperti ini. Ya, mau korelasi bisa, mau regresi juga bisa. Tidak perlu penalaran dari peneliti untuk supaya hasilnya keluar. Nah, itu adalah ciri khas dari penelitian analisis kuantitatif gitu. Nah, analisis kualitatif datanya biasanya apa? Kalau nggak teks, visual, objek. Kalau kuantitatif, kategori, ya, nominal, numerik, ordinal, interval, atau rasio. Nanti kalau ada kesempatan workshop, kita akan buat lebih detail. Kalau misalnya ada workshop, ini jualan ini Pak Agus. Oh, nggak apa-apa Pak. Nah, Saya programkan nanti. Nah, proses utamanya analisis kualitatif disebutnya apa? Coding. Nah, kalau proses yang dilakukan tadi, yang sempat disampaikan contohnya yang ini, ya, contohnya yang ini, ya, ini adalah proses, ya, ada istilahnya open coding, ada axial coding, ada selective coding. Ya, semuanya coding, tapi fungsinya beda-beda, gitu. Nah, satu hal yang penting adalah kalau kita melakukan analisis kualitatif, manajemen data untuk pelacakan, sangat penting. Maksudnya pelacakan adalah data mentahnya itu seperti apa yang dikatakan oleh responden sama persis harus ditulis. Data yang dikatakan oleh 10 orang responden yang dikatakan oleh Pak Gunawan tadi sama persis, nggak boleh diutak-atik, harus ditulis dulu. Setelah itu diproses codingnya bagaimana, prosesnya harus bisa dicek oleh pembimbing dan oleh penguji. Jadi pelacakan, keberadaan pelacakan itu sangat penting untuk analisis kualitatif. Mengapa? Supaya jelas data mentahnya kayak begini, diprosesnya kayak begini, hasil akhirnya kayak begini loh. Nggak boleh terjadi hasil akhirnya kayak begini. Gimana prosesnya? Ya saya pikirin Bu, nggak boleh begitu. Jadi mesti ada file yang bisa ditunjukkan, misalnya ya, misalnya seperti ini, untuk menunjukkan data mentahnya itu apa, segmen maknanya itu apa, kodenya apa, kode-kode yang mirip dikategorikan bagaimana, kategorinya ada kategori versi 1, versi 2, versi 3, dan versi 3 ini yang akan digunakan misalnya. Dan kategori-kategori ini bisa dicek sebenarnya kategori-kategori itu mewakili apa sih? Ini adalah proses pelacakan. Jadi kalau data kita sort, ya, kita sort berdasarkan H, ya, kita akan bisa dapatkan. Nah, yang namanya kategori belajar itu mewakili, belajar yang ini, mewakili apa saja. Yang namanya belanja
itu mewakili yang mana saja. Bercerat kerama itu mewakili apa saja gitu. Jadi proses coding data kualitatif perlu dibuat eksplisit untuk pertanggungjawaban. Ya, itu yang penting kalau kita melakukan analisis secara kualitatif ya, filing, manajemen data, sehingga prosesnya itu bisa dibuat eksplisit gitu. Nah, kalau di kuantitatif yang seperti itu nggak perlu karena ada aplikasinya, tinggal klik-klik-klik, mau ditunjukkan lagi juga boleh gitu. Nah, analisis kuantitatif ya bisa univariat, satu variabel, bivariat, dua variabel, bisa juga multivariat, banyak variabel. Jadi kalau kita lihat data yang seperti ini, ya datanya ada banyak, ya kita bisa melakukan analisis regresi yang multivariat. Ya, jadi yang menyebabkan orang lebih happy itu sebenarnya apa sih di antara ini semua? Ya, apakah motivasi, apakah karakteristik lingkungan? Ya, yang membuat orang lebih happy itu sebenarnya apa sih? Dari semua variabel yang paling mempengaruhi akibat itu yang mana? Itu adalah analisis multivariat. Gitu. Ya, ini agak cepat dan waktunya molor. Maaf ya Pak Agus ya, ini waktunya molor. Ya, ya cepat gitu. Jadi sampai jumpa di workshop. Kalau misalnya Baik, Pak Hansen, terima kasih banyak. Pak Hansen, kalau boleh minta waktu 10 menit gitu ya, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan saya berikan kembali ke teman-teman mahasiswa yang penelitiannya mungkin melakukan pengamatan di lapangan. Ada beberapa yang saya tahu melakukan pengamatan di rumah susun. Kemudian ingin tahu bagaimana caranya sih mengelola data yang sudah kalian punya dan sebagainya. Silakan nih. Silakan. Ada? Tidak usah malu-malu. Saya baca di peserta ini ada Ikesia ini juga, ini saya kira penelitiannya menarik juga kalau mau didiskusikan juga di sini. Ada lagi beberapa yang saya tahu juga. Yang eksperimen ada siapa? Sebentar saya lihat. Siapa ya? Saya nggak begitu hafal nih. Silakan teman-teman. Ada teman-teman S1 juga nih yang gabung saya kira. Silakan kalau mau bertanya. Kalau misalnya S1 biasanya kan kemudian studinya presiden ya yang kalian lakukan di tugas akhir ya. Mungkin itu dilihat waktu kita bisa diskusikan dengan Pak Hansen. Waktunya mungkin tidak cukup untuk sekarang. Ya, gimana teman-teman? Ya gimana Pak? Ya Pak. Gimana Pak Hansen tadi? Ada materi yang menarik Pak tentang 5 kategori penelitian arsitektur. Oh gitu. Ya. Nah ini teaser dulu ini sepertinya ya. Ya mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya kalau. Oh ini penelitian arsitektur ya. Ya 5 kategori ini. Sedikit diceritakan Pak sampai jam 5 lah kita. Ya jadi penelitian arsitektur itu sebenarnya kategorinya macam-macam. Dan yang ditampilkan di sini dari kiri ke kanan itu sebenarnya proses perancangan. Ada project, ada pengumpulan data, ada persoalan, tujuan, kriteria, konsep, desain skematik. Ini sebenarnya proses perancangan gitu. Proses programming perancangan. Dan 5 kategori penelitian di sini adalah penelitian yang punya kontribusi secara langsung pada perancangan. Punya kontribusi langsung terhadap perancangan. Ada penelitian preseden tentang fungsi, tentang tipologi. Ada penelitian fakta perancangan. Nah, ini adalah penelitian tentang tapak konteks pengguna. Jadi proyeknya apapun, pasti tapak diteliti, konteks apakah yang fisik non fisik diteliti, ya. Pengguna juga pasti juga diteliti. Jadi ini adalah 3 kategori fakta perancangan dan ini adalah penelitian tentang ini kita sebutnya penelitian fakta perancangan gitu. Dan 2 ini ya, penelitian preseden dan penelitian fakta perancangan ini menurut saya penelitian yang penting untuk S1. Mengapa? Karena ini adalah 2 kategori penelitian yang akan terus dipakai oleh arsitek. Jadi kalau S1 nggak perlu penelitian yang
diterbitkan di jurnal nasional gitu nggak perlu. Tapi yang perlu adalah penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh arsitek gitu. Itu apa? Penelitian preseden, caranya macam-macam ya. Ada teknik-teknik pengumpulan data dan analisis datanya. Penelitian fakta perancangan juga seperti itu. Tentang tapak, tentang konteks, tentang pengguna, prinsip-prinsipnya menurut saya perlu dikuasai di S1 gitu. Kalau penelitian tentang persoalan perancangan, ini penelitiannya dosen. Jadi kalau penelitian tentang kekuatan struktur itu bidangnya Pak Agus. Kalau penelitian tentang universal design bidangnya Pak Gunawan. Penelitian tentang kenyamanan termal bidangnya dosen yang lain lagi. Jadi kekuatan, kenyamanan termal, universal design itu kita sebutnya persoalan perancangan. Penelitian persoalan perancangan nggak perlu dilakukan di S1. Di S2 masih oke, di S3 oke. Tetapi penelitian persoalan perancangan ini biasanya dikerjakan oleh dosen-dosen gitu, sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, kalau penelitian konsep perancangan, ini penelitiannya Stanley itu. Ya, menggunakan simulasi-simulasi yang pengaruhnya langsung pada perwujudan. Pengaruhnya langsung pada perwujudan itu kita sebutnya penelitian konsep perancangan. Jadi menggunakan simulasi-simulasi menggunakan NVMe, menggunakan Energy Plus, menggunakan aplikasi-aplikasi untuk pencahayaan, pengawaan, struktur, kemudian yang lain gitu ya. Itu penelitian konsep perancangan. Nah, penelitian konsep perancangan mungkin bisa juga di S1, tetapi mungkin agak berat. Nah, penelitian konsep perancangan ini mungkin cocoknya di S2 atau di program profesi arsitektur yang tahun kelima gitu. Supaya nanti pada saat praktek sebagai arsitek sudah menguasai simulasi-simulasi yang digunakan untuk menggagas perwujudan arsitektur. Jadi perwujudan arsitekturnya itu tidak berdasarkan opini, tapi benar-benar berdasarkan penelitian gitu. Dan penelitiannya adalah tentang perwujudan konsep secara langsung. Nah, yang terakhir ini penelitian tentang proses sintesis. Jadi merancang A sampai Z itu prosesnya bagaimana sih dilakukan arsitek. Kalau manual prosesnya bagaimana, kalau dibantu dengan teknologi digital prosesnya bagaimana sih. Nah, proses penelitian sintesis ini cocoknya juga dikerjakan di S2, mungkin lebih cocok di S3 untuk meneliti sebenarnya proses perancangan yang cenderung lebih efektif dibandingkan yang lain, digital versus manual, digital menggunakan aplikasi A dibandingkan dengan menggunakan aplikasi B misalnya ya, lebih cocok yang mana gitu. Ya, jadi kalau kita lihat 5 kategori ini, preseden dan fakta perancangan itu cocok untuk S1, konsep perancangan itu cocok untuk S2, ya persoalan perancangan bisa S2, S3, kalau proses perancangan ya mungkin lebih cocok S3 gitu. Kira-kira itu Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Anson. Wah, ini waktunya berjalan dengan cepat, tidak terasa sudah sampai jam 17 ya, jam 5 sore ya. Apa yang Pak Anson sampaikan luar biasa ya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman bisa mendapatkan manfaat yang baik langsung maupun tidak langsung ya. Jadi kalau yang langsung berkaitan dengan riset yang akan dijalankan bisa kemudian dimanfaatkan begitu ya, atau kembali mungkin yang sekarang masih baru semester 1 di S2 sudah mulai ancang-ancang, oh ternyata ada begini begitu, saya akan nanti begini dan sebagainya, sudah mulai dipikirkan sekarang, itu akan sangat baik gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang S1 tadi Pak Anson sampaikan juga sebenarnya kalian juga ada penelitian ya di preseden, kemudian di penelitian fakta perancangan. Nah, itu kalian juga melakukan riset ya dalam konteks atau dalam batasan-batasan seperti yang tadi disampaikan Pak Anson. Baik, rekan-rekan, waktu kita sudah mendekati akhir ya. Terima kasih Pak Anson untuk waktunya. Ini sudah 12.30 menit sebenarnya ya Pak. Mungkin Bapak rasanya masih belum cukup Pak Anson. Jadi tadi iming-imingnya untuk workshop nanti kita coba pikirkan Pak. Nanti rekan-rekan saya coba tanya lagi kebutuhan untuk S2, rekan-rekan yang sedang penelitian atau sedang mau penelitian itu apa sih, sehingga kita bisa wujudkan sama-sama untuk
berinteraksi lebih mendalam ya Pak. Terima kasih kehadirannya Pak Guntur, Bu Joyce, Bu Angel, dan rekan-rekan dosen yang lain. Kita sampai di penghujung acara. Rekan-rekan bersedia nggak kita buka kamera sebentar untuk Iya Pak. foto bersama? Ada Bu Joyce. Selamat malam Bu Joyce. Selamat sore. Pak Abdi. Selamat sore Pak Anson. Ada komen Bu Joyce? Kenapa Pak? Terima kasih banyak kesempatannya Bu. Oh saya yang terima kasih nih dikasih pencerahan. Senang bisa berkomunikasi dengan rekan-rekan di Petra. Baik, saya ambil untuk foto sebentar ya Pak Anson. Ini banyak yang kita nyalakan video ya mahasiswa ya, supaya kita bisa saling lihat wajah masing-masing, semuanya kelihatan sehat gitu kan, senang ya lihatnya. Yuk. Ya betul sekali. Ayo, mungkin dalam kondisi yang tidak prepare oke lah. Tapi kalau yang sudah ini bukalah. Baik, ya. Saya sendiri juga banyak belum kenal nih teman-teman nih. Belum ketemu ya Pak Agus ya? Ketemunya online Pak, ketemu offline-nya belum nih. Iya, iya. Ada Bagas juga. Selamat sore. Baik, saya ambil fotonya ya. Ini kita ada dua layar ya. Yang pertama dulu ya. 1, 2. Oke, sebentar Pak. Yuk kita tunggu semuanya menyalakan. Ya, halaman pertama. Sudah sekali lagi, nah ini sudah ada semua. Celisia belum buka kamera, mau buka kamera silahkan. Mungkin sebelum berakhir ada satu di perwakilan mahasiswa, ada yang mau komen sebentar mungkin. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Anson. Menurut kalian bagaimana? Ada berapa mahasiswanya? Hampir 40 lebih ya. Ada perwakilan di antara kalian? Ini yang slide kedua, bisa dibuka kameranya. Ada Felicia, ada teman-teman yang baru gabung ya. Nggak apa-apa yang nggak bisa. Yang baru gabung di semester 1 untuk semester genap ini, terima kasih sudah hadir. Menurut teman-teman, materinya cocok nggak dengan kebutuhan kalian? Atau Anda butuh yang pendalaman di bagian-bagian tertentu, bisa disampaikan ke saya atau Pak Abdi ya, bisa di WA atau di email. Baik, saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih Pak Anson, terima kasih Bapak Ibu sudah bergabung sore hari ini. Kuliah umum kita selesai. Oke. Ya, sampai jumpa di ya Pak Agus, Bu Joyce. Terima kasih Pak. Ya, nuhun Pak. Bu Angela, Christina, Gloria, terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih Pak Dr. Hansen. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Ini sore ini kemana Pak Hansen? Terima kasih Pak, selamat sore. Iya Pak, pengen jalan lagi ya. Terima kasih Pak. Jalan lagi ya. Besok pagi kali. Tapi nanti sore kan ada acara ini Pak, LSAI ya, pengen dengar juga itu. Oh iya, saya belum daftar malah. 7 malam. Yang 7 ya. Angela gimana, apa kabar? Sepertinya betah Pak dia di Surabaya. Betah ya. Sepertinya betah. Iya, udah lama nggak ketemu ya. Sebentar lagi ada undangan Pak Anson. Amin, amin, amin. Dari Angela Pak. Ikut senang Bu. Nanti saya ke Surabaya kalau undangannya di Surabaya Bu. Sip. Saya malah belum tahu itu Pak Anson ada undangan. Atau undangan apa nih? Undangan ini Pak. Ya. Makan di Soto Cak Har. Oh iya. Ini enaknya semua aja nih. Baik, terima kasih Pak Anson. Semuanya. Oke, selamat sore. Selamat ya. Ya Pak. Ya, terima kasih. Mari-mari sampai ketemu lagi.